Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Muslikin. Saya dari program studi pendidikan bahasa Arab kelas 2A. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video tentang mandi wajib dan juga sedikit praktek tentang mandi wajib. Mandi wajib itu dilaksanakan bagi seseorang yang sedang jenabah atau sedang junub, yang dimana jika kita tidak melakukan mandi wajib di saat kita sedang junub atau jenabah itu, maka sholat kita tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk syaratnya mandi wajib itu sendiri yaitu ada 3. Yang pertama niat, kemudian yang kedua menghilangkan najis pada bagian badan pada seorang yang ingin melakukan mandi wajib. Kemudian yang ketiga mengalirkan air ke seluruh badan. Dan untuk sunnah-sunnahnya mandi wajib itu ada 5. Yang pertama yaitu membaca basmalah. Yang kedua melaksanakan wudhu. Nah, pada melaksanakan wudhu ini seorang melakukan wudhu secara sempurna seperti hendak melaksanakan sholat. Kemudian yang ketiga menggosokkan tangan. Maksud dari menggosokkan tangan di sini yaitu kita menggosok-gosokkan sebuah tangan itu sesuai dengan yang bisa kita jangkau. Kemudian yang keempat yaitu mualah atau nuni dalam bahasa Jawa, dan di bahasa Indonesia yaitu terus menerus. Jadi ketika kita melaksanakan mandi wajib, ketika kita membasuh anggota bagian badan yang seperti contoh anggota badan yang kanan, nah itu kemudian langsung terus ke anggota yang kiri, kemudian menyeluruhkan ke seluruh badan. Nah kemudian yang kelima yaitu mendahulukan bagian yang kanan kemudian yang kiri. Mandi wajib itu yaitu ada 3. Yang tadi yang pertama yaitu niat. Untuk niat, ketika seseorang melaksanakan mandi wajib, jika seseorang habis bertubuh ataupun mengeluarkan sperma, maka niatnya yaitu menghilangkan hadas besar. Nah, kemudian kalau untuk perempuan yaitu menghilangkan hadas perempuan seperti haid dan niqab. Nah, kemudian yang kedua yaitu menghilangkan najis yang ada di badan. Maksudnya ketika kita di badan kita itu ada tertempel najis ataupun ada hadas lainnya, itu kita bersihkan terlebih dahulu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu meratakan air ke seluruh tubuh. Maksudnya itu bagaimana? Jadi setiap seluruh tubuh itu harus terkena air yang kita siramkan ke seluruh tubuh kita. Jadi ada bagian-bagian yang dimana jika itu terlihat ketika kita sedang buang air besar, maka itu juga harus wajib terbasuh. Juga terkena air yang kita ratakan di air tersebut. Maka dari itu hendaknya kita harus lebih teliti ketika mandi wajib, karena lipatan-lipatan yang ada di badan kita itu harus terkena air semuanya, harus terbasahi semuanya. Maksud dari lipatan tadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, yaitu ketika kita sedang atau jika di perempuan, ketika perempuan sedang melakukan wudhu, maka secara itu ada suatu bagian yang dimana itu terbuka. Nah, maksudnya di situ kita harus menyiramnya sampai rata ke dalam itu. Dan juga tidak lain kemungkinan juga kepada seorang laki-laki yang ketika dia sedang melakukan BAB atau buang air besar, maka di situ ada suatu bagian yang ketika itu terbuka, maka itu juga termasuk bagian luar yang harus kita siram secara menyeluruh dan harus rata. Nah, untuk mandinya yaitu seperti sunnah-sunnahnya tadi, yaitu membaca bismillah sebelum melaksanakan mandinya, kemudian menggosokkan bagian badan yang kita gosokkan bagian area atau menggosok, atau memakai sabun itu. Nah, terus
lakukan wudhu seperti hanya wudhu ketika hendak melaksanakan sholat secara sempurna, wudhunya itu. Nah, kemudian yaitu mualah dulu ya. Jadi ketika kita melakukan mandi itu misalnya dari sebelah kanan terus lanjut ke sebelah kiri ataupun lanjut ke seluruh badan yang sampai rata. Nah, untuk yang terakhir istilahnya tadi yaitu mendahulukan bagian yang kanan kemudian dahulu yang kiri. Itu biar kita itu melaksanakan mandi wajib, yaitu ketika kita mengambil air, entah itu kita membasuh bagian manapun itu, maka niat kita bersamaan dengan menyiramkan air tersebut ke bagian tubuh kita. Yang pertama kali disiramkan, maka kita itu bersamaan dengan melafalkan niat di dalam hati, karena jatuhnya niat itu berada di kita ucapkan di dalam hati. Untuk niatnya sendiri yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu husla li raf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala.